Tapi yang ketiga ini kita harus panjang saya menyampaikan, hanya saya sisipkan saja ini, tapi bukan sifatnya saya paksakan. Ya. Masalah ini waktu, kita harus rugi, kita harus mau rugi, berani rugi, kan begitu Pak Ketum. Iya. Jadi terima kasih. Hanya saya ini sebatas daripada kita utama di sini telah pendeposian, mana usah lagi saling cuek, kan begitu. Osio kan umpai kita bersama diklat tanpa pendeposian. Tidak ada saling. Tempat ini mungkin kita sedikit bersabar waktunya karena pemateri kita yang inti ini lagi sementara di jalan. Jadi harapan saya selaku Ketua Umum supaya bisa kita bersabar sedikit menunggu. Nah, selebihnya kalau sudah datang pematerinya kita akan otomatis langsung dengan pembawaan materi. Nah, nanti dilihat situ apakah mau jeda, mau apa, tinggal kita lihat otomatis kegiatan nanti. Ya, mungkin itu penyampaian saya sedikit.
rarain aku ini pamarenta Abdul Sahir lala de biasa roperike kita alik mau kasuhula jorken tule metulah ke pumeor kita alik dia pukeno sono ica tumor kona oh tetap roper kita alik Hendreino 50 tahun tahu kita alik tunggu mau tukai dunia babula udah 30 tahun monggo asup budak kumoreo mungkin batu anu ini tau panggil itu atau tak itu anu me ambek alhamdulillah lepowe aku Allah taala kuasa kami tidak oke nosangka anggari atau moru. Jadi hayakogu terima kasih bahwa saya dah hayan hanwa komiu note hunggai penau miu yonggo batu anoleu pepoko aso moko marwai ronga mokonde angkai inono koema sapati. Terima kasih om sehae totokano langkai eta itu rongotina malah haken olah pohae matu iya isi hae betuhan gitu karena yolino oleo omuti to sinaru kita lagi memparlungi teohai merambi anu dadio antetaroa omuti to sinaru bako yo habo aku tedi nobuti pas pole nilai kano tepa walindo atau anando de biasai dini itu leu bangkonan ko wali ini hal terkecil iu nilai kan nongko monahu keno leu haino atau hapotoka lai moko wali monahu kepo keno pas-pas pole suere atau kete ini gun monangi pas pole dobo jadi notahor dalam mendain ini kok komunis bena ki mau tahu betolak tebehai naku oke aku de mulai aku udah memakai bahasa Indonesia ke dalam metode hadaino karena habo kupoin di no tulu rate ini pekoe maano suku bangsa tolak berarti kira mutang pembetolak dengan harapan haidono tatahori mutang pembetolak ilaja mukotu-kotu monrangka tiang bakero okino pasti main berkondaki dalam pembetolak karena itu adalah bahasa ibu. Bahasa ibu kembali dengan energi alam. Karena ini aku petrura, aku teatora juga tidak pakai konsep. Hanya satu intinya. Saya punya magnet tertinggi. Magnet tertinggi itu yang positif di atas. Jadi apapun yang terlintas itu saya sampaikan. Nah sekarang kita membagi lagi magnet. Magnetnya itu kemana? Magnetnya kita bagi ke alam. Di alam itu ada berapa? Laiti jono sapi, omeo, okasu, owatu, osu, tahap daruak. Tetapi pada intinya yang intinya di sini adalah konsep alam abunuan wonuan. Nah sekarang sebelum tepe telurake wonuan di wonuan ini no pumpahan rote ini alam semesta indoroka pompahora obuta itu otahi itu tidak
Tetapi sesungguhnya alam yang paling terbesar adalah diri kita sendiri. Ini alam kita ini. Diri kita sendiri itu yang paling besar. Karena alam itu kecil, mau kayak pusing. Sehingga kita manusia diberikan tanggung jawab sepenuhnya, dan juga kita dicap sebagai manusia yang sempurna karena apa? Alam yang paling besar ada sama kita, yang berhak untuk mengelola, berhak untuk salah laku aongke, tapi kome oli batu. Nah, ketok pakai girohat itu salah laku aongke, tope oli beli oli. Jadi keluar dari situ. Jadi kok hampir dah hasil kokomi. Konduma anu teh ringga penaumi teh ninggolem be pokok asone koe makin ini sapati. Kira-kira habo lain yang pitirami orang nggak penaumi. Pokok aso. Lanjut, nah apa hai? Jawab. Kena jobi ke tembe no toni asina. Habo lain nempenam sehingga aule kini ni ormas sapati. Ngombe pokok. Kena gue hu no. Gua aupo. Tembe. Berpuasa. Tapi berpuasa apa lagi? Ya. Nih dari semua jawaban berpuasa. Nah sekarang saya kembalikan berpuasa untuk apa? Dekat tulungnya po, awang pola masuk tanggomani. Ini saya harus anu dulu. Karena semua pekerjaan itu atau kegiatan itu harus jelas. Tetapi tidak usah terlalu saya korek ke dalam. Pada intinya kita pahami semua bahwa di semua perkumpulan organisasi budaya Tolaki itu pada intinya goleh mepoko aso moko rai pedu dulu Tolaki ronga dubagai sarawonua ronga awonua yepo anamutuo tonombe hai ronga hai akonok. Itu saja intinya. Tapi sadar enggak? Halo. Di samping pepoko asondo ya sekarang ormas Tolaki itu sudah lebih dari 50 ormas. Baru-baru ya ngatai dono pada gitu jahat Tolaki. Makanya kita harus sadar bahwa tekono itu jadi dono hai dono sindarundo teni goleh mokorai pedu dulu no Tolaki oke dah goleh musosa karena habo minggu yang lalu pindah sih mirip di kampone hapono jangan mutu onro ya ini aku lalas haru sehingga saya akan bisa ambil satu kesimpulan yang membahai habo makna nepoko aso sebenarnya hapono jangan mutu onro. Tetapi pada hari ini nodadio to inono ari luar halaleng mepolaha toroha kini buta Tolaki sehingga anamutu akondo pehoy akondo okino sadari no pewe asinge to hapo-hapo oleh perombu ipo ye perombe oli-oli aromba nambe polaha kotundulurat ini okino mena lai mena lai hatata mena sehingga aroma hidup ini pada intinya sehingga kejadian dan ini akan berlanjut terus di saat 3 lembaga besar Tolaki tidak bisa bersatu akan berlanjut terus 3 lembaga besar Tolaki. Pertama lembaga adat Tolaki
iko ruo masyarakat adat Tolaki, iko tolu Tamalaki. Kalau ini tidak disatukan, kejadian-kejadian di hutan Tolaki akan terjadi terus, dan kita akan tetap dicap bahwa kita orang jahat, tidak menerima investor, menghalang-halangi investor, sehingga arobuna roadu domba itu karena nolai kira-kira asohori sampai peroto opio duit, nolai kira asohori sampai peroto opio duit, asal rono ya ino meta labirai mate. Tapi yang dua ini mesarita opio doi, asal rono meta mate ya. Nah, ini. Makanya satu-satunya harapan do ke depan 3 ormas besar Tamo Tolaki supaya bisa bersinergi antara LAT, masyarakat adat dan Tamalaki. Nah, kayak mau sekalo bepoko asondo kota bekepo. Tetapi di saat temoseka, kemudian di saat kearifan lokalnya kita kedepankan, maka kita terbentur dengan sistem hukum nasional, hukum positif. Gitu tetap kenangia. Toh komo sartaker sejarah Indonesia sudah merdeka. Bu itu sarita. Tahu tidak bahwa sebelum Indonesia merdeka, Konawe menyatakan ikut mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dia tidak menyerahkan tahta dan kekayaan alamnya, termasuk orang-orangnya. Merdeka tahu, mana apa mami kita dikilak ini negara, tidak ada sumbangan, tidak ada. Mana jadi oleh Arabam Beleu pulau kai arisakua menderong pentoro ni adu dompai toto laki ing kita nak kasih tan horin toko pikiran orang hapo-hapondo mameton dari to petenar. Selamat datang saudaranya kita, orang tuanya kita, akademisi, koran, sejarawan dan budayawan. Selamat datang. Bapak Dr. Sarudin Sinapoy, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih saudaraku MC yang saya hormati, Indomio Dewan, Sekretaris Masyarakat Adat Adat Tolaki, dan yang saya hormati Pak Ketua dan seluruh pengurus Ormas Sapati yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan sebentar lagi saudara kita, adik-adik kita akan dikukuhkan menjadi anggota Tamalaki Sapati yang baru. Saya terima kasih sama orang tua kita sudah mengingatkan satu konsep atau satu pola pemikiran yang bagus, yang baik, yang cemerlang, di mana beliau tadi mengatakan, kalau saya simpulkan, bahwa kita orang Tolaki itu punya rumah, punya tanah. Dan kalau kita punya rumah, kita punya tanah, harus kita jaga. Karena tidak ada yang punya rumah, punya tanah tidak dijaga. Pasti dijaga, pasti. Kalau ada rumah, ada tanah baru tidak dijaga, maka sia-sia kita
jadi orang tolaki. Itu yang saya bisa tangkap tadi. Artinya kita harus bangga, itu dulu. Bangga dulu kita jadi orang tolaki. Kalau kita tidak bangga jadi orang tolaki, maka semua yang ada di daratan Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah tolaki, maka akan sia-sia perjuangan. Itu dulu. Sebagaimana kita ingat waktu negara kita ini mau jadi negara yang merdeka, kita akui dulu bahwa dari Sabang sampai Merauke yang namanya Nusantara adalah rumah kita, tanah kita. Tidak boleh ada yang jajah kita. Kita harus merdeka, kita harus berdaulat. Baru kita bisa berjuang. Kalau kita tidak mengakui, bagaimana mau berjuang? Betapa sedihnya tadi orang tua kita. Begitu dia berjuang, ditinggalkan 10 ormas. Apa itu? Baru bawa nama-nama Tamalaki. Tamalaki tidak ada yang mundur, dia maju terus. Saya dengan Pak Bas itu sudah menulis tentang Tamalaki. Begitu dia turun di lapangan, tidak ada yang mundur, maju terus. Betapa sedihnya kita ini. Lihat orang tua kita berjuang untuk tanahnya, berjuang untuk rumahnya. Tapi kita generasi muda lari semua. Apa yang kita bangga kalau begitu? Lebih bagus kita jangan mengakui orang tolaki. Orang Kalimantan dia tetap mengakui bahwa dia adalah suku Dayak. Berani dia usir, berani dia berdebar, berani dia minta CSR. Yang terbaru Raja Ampat yang ada di Papua sana, mereka berjuang mengusir rumah dan tanah yang diambil. Kita tidak boleh mendiamkan, kita tidak boleh membiarkan. Jika itu diambil semua, hilang kita ini. Hilang. Kalau kita sudah hilang, bagaimana nanti anak-anak muda ini ketika dia menikah, berumah tangga, punya anak. Anaknya tanya sama kalian sebagai bapaknya, adakah suku tolaki? Mereka orang bilang ada, tapi dia tanya anaknya di mana itu? Tidak ada tanahnya, tidak ada budayanya, tidak ada adatnya. Jadi saya datang jauh-jauh dari Kendari, selalu diundang oleh Pak Ketua. Saya bangga datang ke sini. Saya senang, saya gembira, walaupun sedikit, tetapi yang sedikit ini kalau kita olah dengan baik, dia akan bisa menjadi sesuatu yang besar. Tidak usah takut. Tadi orang tua sudah bilang, kalau kita mempertahankan yang benar, kita mempertahankan yang hak, saya kira juga orang yang akan kita datangi, dia juga akan bisa mungkin mengerti. Jangan kita baru diceritakan, disampaikan mimpi-mimpi surga, langsung kita down, langsung kita tunduk, langsung kita bilang iya. Tidak bisa. Saudara, saya dengan Pak Bas, dengan teman-teman yang lain selalu berjuang agar supaya tanah tolaki ini jangan diambil begitu saja. Mereka ambil ini, mereka bawa kemana? Itu pertanyaannya. Kemana mereka bawa? Apa yang kita dapat? Kalian pergi sekolah di Unhalu, apakah dibayar secara gratis? Tidak, bayar sendiri. Bapak ibu kalian jual sawah, jual kebun, jual jati, jual kambing, jual sapi. Tapi mereka ambil tanah kita yang berharga miliaran, kita tidak dapat sedikit pun.
Harusnya kita ini sebagai daerah pemilik tanah yang bernilai tambang, harusnya mereka itu membiayai sekolah kita sampai ke perguruan tinggi. Hanya orang tua laki yang sedikit kuliah di Unhalu, sedikit. Saya dosen di Fakultas Hukum, saya bisa hitung rata-rata banyak di SPD, di pendidikan, tapi di hukum sedikit sekali. Bagaimana kita mau bertarung membantu orang tua kita ketika kita berhadapan dengan hukum? Jadi ini yang kita tuntut. Bukan kita tuntut CSR untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita, beli motor, beli kursi, beli televisi, beli mobil. Tapi minta, kasih sekolah kami sampai ke perguruan tinggi sampai selesai. Kalau otak kita sudah cerdas gara-gara sekolah di perguruan tinggi, saya kira kita bisa membantu teman-teman kita. Kita bisa menolong saudara kita. Bahkan kita bisa menyiapkan sendiri lapangan pekerjaan. Kenapa kita mesti takut? Ada ilmu kita yang di kepala kita, ada sarjana kita. Itu yang paling kita tuntut dari perjuangan orang-orang tua kita ini. Dan saya bangga sama orang tua kita ini. Dia sudah mementingkan kita semua ini dibanding dirinya sendiri. Kita harus bantu. Apalagi tadi orang tua sudah cerita tentang Kalosara. Kalosara itu adalah hukum. Hukum adat tertinggi bagi masyarakat suku Tolaki. Hukum tertinggi di negara ini adalah hukum positif. Kalau ditanya mana yang lebih tua, mana yang lebih duluan, hukum adat lebih duluan. Jauh kita sebelum merdeka, mereka sudah ada. Jauh sebelum datang Belanda, mereka sudah ada. Negara ini baru tahun 45 dia merdeka. Itu pun juga masih ada baru satu undang-undang atau hukum yang dibuat oleh negara pada saat itu. Apa? Undang-undang dasar yang biasa kita sebut konstitusi. Tapi undang-undang yang lain ada tidak? Tidak ada, masih dalam suasana perang. Bagaimana mau bikin undang-undang? Bagaimana mau duduk di DPR? Bagaimana mau jadi MPR? Kapan pemilu kita? Kita merdeka 45, kita pemilu baru tahun 55. Baru kita punya presiden. Jadi di mana kita pada saat itu? Kita masih dalam suasana transisi. Kita mempersiapkan. Nah, sama dengan ini. Kita persiapkan kader-kader muda untuk membantu perjuangan orang tua. Orang tua lakinya hilang. Nah, oleh karena itu kita datang di sini bergabung dengan Tamalaki Sapati untuk menyatukan barisan, untuk menyatukan pemikiran, untuk menyatukan ide. Kalau kita tidak bersatu, sudah jelas seperti tadi orang tua bilang, tidak ada kita dapat apa-apa. Kita hanya jadi penonton di negeri kita yang kaya raya ini. Kemana mereka bawa harta kekayaan daerah kita ini? Dia bawa sana di Jawa. Dia bangun. Dia kasih beasiswa. Kita ini hanya menonton. Sama saya punya tante, om, nenek sana di Asera. Habis mie tanahnya dorang jual. Mau berkebun tidak ada mie. Akhirnya hanya duduk dan tinggal di dalam rumah. Meoso-oso, minum kopi, bunga sanggore. Ormas Tamalaki Sapati sudah ada membuka ruang, membuka peluang, membuka kemitraan, membuka kerjasama. Bukan ada Tamalaki Sapati ini pergi pamer bawa tahu di luar, tidak ada. Yang kita akan bawa nantinya ketika orang tua sudah kasih komando kita.
bersama dengan Pak Ketua. Mari kita pergi tuntut mana itu dana CSR. Kasih sekolah kami supaya kami bisa pintar, supaya kami bisa cerdas, supaya kami bisa bangun daerah ini. Kalau tidak sekolah, pegang uang, habis. Saya sudah hitung, kalau kita jual tanah 300 juta, tidak cukup 3 tahun sudah habis. 1 tahun pertama ada 2 lebaran. Rusak lagi rumah, uang di mana? Tanah tidak ada. Akhirnya marah-marah terus kita. Tetapi coba kalau kita ini dapat dana CSR untuk kasih sekolah kita semua ini, tapi kita bersama-sama berjuang dengan tambah lagi Sapati. Jangan ketua sudah maju, anggota sudah ada, sebagian pasukan hilang di lapangan. Bagaimana? Coba Anda bayangkan, kami jauh-jauh dari Kendari ini. Hanya karena Sapati yang panggil. Kalau bukan Sapati kita tidak mau jauh, ngapain? Karena kita mau usia di rumah. Karena kami sudah mengikat secara emosional dengan Sapati. Kapanpun Adindaku panggil kami siap datang. Jauh tidak jadi masalah. Yang penting otot tidak bisa jalan. Asalnya kesuruh jalan kaki kita dari Kendari sampai di sekolah itu tidak bisa. Pokoknya biar masuk di hutan, yang penting otot bisa masuk, nah kita kasih masuk. Pernah dia tanya, bagaimana nanti Kakanda? Mau bilang, tidak usah kau pusing, itu urusanku, bukan urusanmu. Urusanmu bukan kita jalan, supaya kita masuk. Karena kamu jalan kaki, kasihan tidak bisa nih kita ini. Bisa, tapi ya paling hanya 10 langkah. Oh, kecuali kemarin kau bawa naik ke atas. Nah itu ya, jadi sekali lagi, saudara sekalian, bukan kita mau melawan, tapi kita menuntut hak. Hak itu harus diambil, harus digenggam itu hak. Yang penting kita tahu, betul tadi orang tua bilang, di sini jangan bilang tidak ada tanah adat. Kan mereka mengklaim bahwa Tolaki itu tidak ada tanah adatnya. Kata siapa? Sepanjang masih ada kata suku Tolaki, sepanjang itu juga ada hukum adatnya. Apa hukum adatnya? Yaitu tadi kalau sara. Masih ada orang yang mau kawin. Kalau ada masih orang mau kawin, maka hukum adat itu masih ada. Coba kalau tidak percaya, di kampung ini yang baru-baru kawin ini, kasih pakai adat kalau sara. Kalau sara itu di dalamnya sudah ada tata cara kepemilikan, kepenguasaan tanah. Sudah ada di dalamnya. Hanya saja orang luar dari suku Tolaki ini tidak mau belajar, tidak mau dia orang membaca. Datang lagi di sini, kita ini tidak kuasai hukum tanah adat kita. Ketika ditanya kita bilang kita tidak tahu, tidak ada. Nah, janganlah salahkan juga mereka. Kita juga yang salah. Sudah tahu kita ini suku Tolaki, orang Tolaki, tapi tidak mau pergi belajar. Tidak mau pergi tanya-tanya orang tua. Maunya tanya Instagram saja. Hanya mau tanya saja Facebook saja. Mau tanya saja TikTok saja. Coba sekali-sekali kamu orang main TikTok di tanah Walaka. Nah, kayak begini. Baru kasih komentar. Nah, ini contoh disebut orang tua kita zaman dulu tanah Walaka. Wawo Epe, Wawo Raha. Coba kau orang pergi di sana cari, tanya orang tua, di mana itu yang namanya contoh Wawo Epe, Wawo Raha. Pergi tanya. Baru pergi selfie-selfie di situ. Jangan pergi selfie di sungai. Giliran lagi dimakan buaya, dimarah-marahi buayanya, bagaimana lulusnya? Buaya kejam, tapi makan manusia. Salamu karena kopi foto di dekat sungai. Sudah tahu itu sungai ada buayanya. Dan sudah banyak.
Nah, pergi di sana lihat tambang, foto itu tambang, bagaimana rumusnya bisa ke orang foto, bilang merusak lingkungan, kan hanya bilang begitu saja. Nah, kalau orang sudah kompak bilang merusak lingkungan, kan sudah takut. Nah, nanti datang negosiasi sama orang tua, tokoh adat, sama ormas, tambah lagi seperti, ya bagaimana ini penyelesaiannya? Ya boleh Pak perusahaan, tapi ini di kampung kita ini ada 100 anak muda yang sudah tamat SMA, kasih sekolah di dulu. Nah, bisa saja kasih keluar di luar negeri, tapi ya orang bisa gak bahasa Inggris. Dan kalau bisa ya maka kita minta juga, ya toh. Tapi karena tidak bisa bahasa Inggris, apa boleh buat? Menghalus saja, ya toh. Daripada tidak sekolah. Karena dengan cara kita sekolah, maka kita akan banyak menambah ilmu pengetahuan. Saya tadinya ini orang hukum yang tidak mau belajar tentang budaya Tolaki. Tidak mau, saya tidak mau sama sekali. Tapi lama kelamaan, saya mulai merasa ada yang hilang dalam diri saya. Bapak saya orang Tolaki, mama saya orang Tolaki, tapi saya tidak tahu tentang budaya Tolakiku. Apa kata dunia? Apa kata orang? Kok tidak benar? Walaupun bapak mamamu orang Tolaki, tapi kita tanya ke budaya Tolaki, kok tidak tahu? Akhirnya saya mencari siapa yang bisa ajar saya. Karena itu. Bagaimana bentuknya? Bagaimana wujudnya? Akhirnya apa? Saya merenung lagi, saya langsung percuma. Saya langsung mengatakan diriku bahwa percuma saya jadi orang Tolaki, percuma saya mengakui saya orang Tolaki, tapi saya tidak pernah lihat mana itu yang namanya Kalosara, mana itu namanya Tahu, mana itu namanya Siwole Dua, mana itu namanya Sorune. Mana ini? Saya tidak tahu. Nah, karena dalam tahap pencarianku, akhirnya saya dipertemukan sama Pak Masumelapa, walaupun saya punya adik. Tidak apa-apa, tidak usah kita malu berguru sama orang yang lebih muda daripada kita. Kalau dia lebih tahu ya kita pelajari. Saya belajar sama beliau. Nah, dari situlah mulai bangkit semangat saya untuk mengetahui lebih banyak selak-beluk tentang orang Tolaki. Akhirnya kadang saya diberitahu kalau mau belajar lagi ada orang tua, kok di sana. Saya kejar, cari. Saya diskusi. Lama kemudian akhirnya saya berani menulis tentang budaya orang Tolaki. Tulisan saya yang pertama itu tentang kerajaan Wekoila adalah kerajaan yang sudah modern, yang sudah mengenal hukum modern, yang hari ini seperti hari ini kita kenal. Ada namanya eksekutif, ada namanya legislatif, dan ada namanya yudikatif. Coba bayangkan itu. Saya bisa gambarkan, saya bisa hayalkan, saya bisa ilustrasikan dari beberapa cerita-cerita yang saya dapatkan. Jadi jangan pikir kerajaan Konawe itu tidak seperti hari ini, sama. Ada juga yudikatifnya. Yudikatifnya apa zaman dulu? Namanya tuh lembaga peradilannya namanya Owati. Itu. Distrik. Itu juga ada bagian-bagian itu semua. Ditambah lagi Kalosara itu sendiri. Jadi jangan hanya dilihat Kalosara itu dari rotan, ada siwolenya. Nah sudah, ini namanya Kalosara. Tidak. Kalosara itu sudah hukum, sama dengan hukum nasional juga. Apakah prinsip hukum dan adat itu? Dalam teorinya itu hanya ada 3, bisa disebut hukum dan bisa disebut adat. Bisa disebut hukum itu apabila pertama, kalau dia ada perintah, tidak boleh mencuri, itu perintah. Nah, sama juga ada yang mau lakuin kiro, temali, lai kandole. Nah, ya toh, aku pergi di situ, ada kandole. Nah, itu kan larangan.
Kemudian yang kedua ada perintah. Yang ketiga ada sanksi. Begitu aja belajar hukum. Masa aku kuliah lagi fakultasku? Bisa di sini saya kasih kuliah 7 menit, saya sudah bisa bukan nomor sarjana hukum. Itu saja rumusnya. Jadi ada berapa? 3. 1. Ada perintah. Ada larangan. Ada sanksi. Baru disebut hukum. Adat juga begitu. Ada perintah yang kalau mau kawin pakai kalosara. Ada kalian kawin orang tua laki tidak pakai kalosara? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, pasti yang marah tokoh adat. Jangan yang marah Pak Ketua, bahaya kalau udah marah Pak Ketua. Lain ceritanya. Nah, tapi kalau tokoh adat yang marah, ya dia bilang ini tidak sah. Nah, kalau kita tidak mematuhi perintah adat, maka ada sanksinya. Boleh tidak pakai acara pesta, tapi bayar adatnya. Ya, begini. Kalau ada orang yang saling mengejek, jangan langsung bawa ke pengadilan, jangan dilapor polisi, lapor ke lembaga adat supaya diselesaikan secara adat. Karena sekarang bicara hukum yang paling bagus, hukum yang paling baik, kalau dalam istilah hukumnya itu yang modern sekarang namanya restoratif justice. Nah, restoratif justice itu diambil dari pikiran-pikiran hukum adat. Hukum adat itu, kau suka, kau tidak suka, terima, tidak terima, kalau sudah turun orang tua memberikan sanksi adatnya, kau harus terima. Kau suka, tidak suka. Kalau sudah ada sanksinya, kau terima. Jangan kau pergi cerita di belakang. Bilang, ya ambil emas, tapi kita dapat omanu. Nah, jangan. Nanti kita kualat. Nah, kualatnya apa? Itu ada prinsipnya. Naik. Nah, naik itu harus orang tahu itu. Jadi barang siapa yang melanggar adat, yang tidak patuh adat, dia akan kena karmanya. Percaya tidak percaya terserah kamu orang. Saya percaya. Walaupun saya sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi saya percaya cerita saya punya leluhur. Dan sudah ada banyak kejadian-kejadian orang-orang kita ataupun di luar kita yang meremehkan adat istiadat kalosara. Sudah banyak. Nah, kalau kamu orang tidak percaya, coba saja sendiri. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan saya sama orang tua ya. Nah, jangan. Nah, jadi jangan pernah kita mengalah dibilang sama orang luar bahwa orang tolak itu tiada hukumnya. Jangan. Kamu orang harus membantah secara ilmiah bahwa kami masih memiliki dan menerapkan adat kami sebagai hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Contohnya setiap orang kawin harus ada kalosaranya. Mau buka kebun harus ada kalonya juga. Kalau ada sengketa tanah, ada juga proses tentang sengketa tanahnya. Apalagi ini kita baru-baru sudah menyelesaikan prosesi kepengurusan lembaga LAN. Sudah ada. Dan kami sudah sering menyelesaikan sengketa-sengketa antara masyarakat Tolaki dengan masyarakat bukan Tolaki atau sesama orang Tolaki itu di lembaga adat ini. Alhamdulillah. Jadi banyak yang senang dengan proses penyelesaian secara adat. Karena dia murah, dia tidak susah, tidak prosesnya lama, dan diterima secara tulus ikhlas. Dibanding hukum nasional, kita masih benci, kita masih dendam, karena tidak ada kepuasan di situ, karena tidak ada pengikatnya. Nah, kalau dia hukum adat, apalagi kita gunakan hukum adat kalosara, ada pengikatnya, yaitu tadi inae kalosara. Ya, siapa yang menghormati adat, dia akan dihormati. Tapi kalau dia tidak menghormati adat, ya adat juga akan tidak menghormati. Nah, di mana kita mau lari orang Tolaki kalau kita sudah diusir oleh tokoh adat? Di mana kamu orang mau lari? Boleh lari sana, masih kosong di bulan.
Nah, di sana diulang, terserah orang bikin apa juga, lembaga adat apa di sana, boleh. Apalagi sekarang ini sudah ada, saya dengar, saya nonton di YouTube, sudah dibuka BTN sana di bulan oleh Elon Musk. Nah, 1 bulan orang digaji 1 miliar, tapi pulangnya nanti pulang sendiri. Nah, kalau mau tunggu pulang 100 tahun baru bisa dikasih pulang lagi, dikirimkan pesawat baru nanti kembali lagi ke bumi. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kita patahkan omongan orang bahwa orang Tolaki, suku Tolaki itu tidak ada hukum adatnya. Nah, itu kita harus patahkan. Nanti kita bisa buktikan, lihat saja kalau ada orang kawin yang kalau perempuannya itu orang Tolaki, pasti dia pakai kalosaranya, pakai adatnya. Ada perselisihan, itu juga diselesaikan secara adat. Dan kita sudah ada lembaga adatnya, baik di tingkat provinsi, kota, dan Atau kita jeda sedikit, barang 5 menit atau 10 menit. Nah, boleh. Kita jeda sedikit, mungkin sambil sedek. Jadi karena saking semangatnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita, mungkin kita kasih jeda sekitar 5 sampai 10 menit. Habis itu kita lanjut lagi. Bagaimana, masih semangat? Oke. Begitu, kita istirahat dulu, barang 5 sampai 10 menit baru kita lanjut. 5, kalau baru 5, ya. Oh ya. Dan kebetulan juga kasih tina mo konten pesaruno kukua ronga kukua hano. Nah, silsilano. Tiga minggu duha igu selaku polisi sanggah Sule Padliah laule bulu bagiran Padli mana saya oke noleu laule bulu itu bukan dia istilahnya termasuk lagi apa kayak mami kira konsel. Nah, karena itu lagi amala ikiromne po ikiromne tidak moso sama ini ini han buke. Nah, daw itu buno to konsel. Ting barang itu hupulono tono niya bono sar. Nah, karena to ingamiyo inabulu ako pengurus Sapati. Kini antara dari DPP sampai DPD sama DPC. Tin bara mister, mano kena may abono to buto ka. Konten ni onapo. Nah, itu istilah indigenous people. Oke. Sapati. Sapati itu dalam tradisi masyarakat adat Tolaki baik di kerajaan Konawe maupun di Mekongga itu adalah menangani masalah pertahanan dan keamanan. Katanya di bara olapi nomo kole, olapi mungguarono. Pokoknya saten Sapati, apalagi kapitan. Nah, gelar-gelar berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan. Jadi yang membela itu mino iman lakmu, mau kayak hanong Sapati, iya toh? Tenihau sapa. Nah, itu petunjuk itu, iya toh? Hukum. Nah, wah, yang membela. Jadi syukurlah megabu. Tapi lah kami kesemangat. Semangat. Tadi barat betul lagi semangat. Mate lulu. Neta. Tadi barat semangat betul lagi mate lulu. Bako ini roto pebiso ini ormas. Sapati. Hindi ino. Tetap ilmiah. Karena ino ke kunumpok kuliah. Bicara ten bara eroi ide satu ka. Gino atau peor mas ada ino mungkin aja ini kiki besar juga nonton film ya atau film dokumenter mungkin orang dapat pinilino osinga dapat pinilino harimau hehe laku itu dong hehe laku dong gitu tapi kena lah rombongan itu banteng gitu lele tapi salah nonton dulu ini belakang ini dulu pokok aso. Jadi ciri Tolaki itu suka dulu pokok aso dulu itu berhimpun. Nah, kayak begini. Berhimpun dalam ormas. Dulu laku tekongko. Membeka kalau aku meteo alo itu ciri orang Tolaki. Lah hajeng tordowo. Laku dowo. Noteni
Ali bin Abi Thalib bahwa giro bara mahio mohon maaf ini pakai beda giro bara tidak mau konteni hanu dame ambo atau sipa-sipa bagi-bagi dame ambo tadi kena domino ke hadapi kita tentu lagi diberantas apalagi giro yang bagi dame ambo giro biasa itu berpokuasa tapi kena berpokuasa tono dame ambo anda dia bolas yang tendame ambo kami kena ingin lasinarun na pasahir. Tantangannya kita ini orang tolaki selain rombelin orang tol suere lemu budaya angata na pengaruh kita tondo meniuru imitasi no kita tondo padahal hari-hari menenda puper lemu kaito nada kay pahakorgo lewi ito nino lewi umalay kaito tando ini tantangan akan to dalahay na tantangan doy no toroha doy no tolaki kukula bati-bati kay ito no kuasa yung gito tambe mongare padahal isu-isu anam tu kaya kaya mongare nyami karena kutin nging robeng bos ang tolaki balas matang dulu penglihatanmu sekarang lihat juga orang tolaki yang rajin kayak saya nah saya pegawai negeri tapi lahan sawit saya 3 hektar, saya sudah beli lagi yang 2 hektar. Oh begitu kah? Oh iya. Apa kuncinya? Motivasi. Mau maju, komadu, anolatan duamu. Punya cita-cita. Sama dengan ini kita masuk ormas. Cita-cita kita untuk mempersatukan generasi. Anak pepokoaso, anak pedulu, pepokoaso ini. Tembe beda. Kalau pensiun ormas beda pak. Silaturahmi nomor 2 nolano kanyo kasusah lay ormas ket sar paiman nabantui itu baru 1 poin di antara asosom makanya kung dahiray madriten ni antong pegawin tama laki oh iya tatur kegi manfaat no kada ino to laki tinanggoro ito hay o habo nolati na mo kono giro ormas tak matay mepera Nino, ino to laki. Kung hawon niya ba ino? Kung asole isu, atau merike domono. Sebagai landong laki. Korwo atau merike domono, romatin mo ko ino. Sukundo, basano. Kato merike, atau tomo, pagkasang gitu. Apa ko tono? Teni barang. Merike, eroimu, tuluramu. Kompeto laki. Tahu po hai. Ang merike, tidak mau konteni, awehe, tumenei, lelengan ng biro, angatamu. Kau cintai budayamu. Jadi ada 4. Cintai diri sendiri, cintai sebagai orang tolaki, cintai bahasanya, dan cintai budaya. Sebenarnya ini Pak Iman ko belum bicara tentang 7 unsur kebudayaan, tapi nono yung kebudayaan itu hari itu tali. Udah daerah yang giro tentang ukalam, nah hai. Ini kalau giro 7 unsur kebudayaan lah, mau teni teknologi, malah teknologi kan itu. Mau teni halak kesenian, masih ini mengajam kalau lilitan, lilimoiri, mau teni bahasa, ada bahasa kalau saja itu adalah bahasa. Sarang bahasa, lihat si boleh adalah bahasa. Itu sistem teknologi, ada juga keseniannya. Kira lapinya tono di dalam si boleh ada binatang burung baku itu simbol. Makanya pernah kita ngeginal pagi nal ya supaya saya pakai bajunya. Aduh. Apalagi pemerintah sekarang dia sudah larang seragam. Mulai ini pagi kemarin ada 2 kalan. Tahu? Karena kau terancam. Apa simbol sebagai identitas sebagai indigenous people masyarakat adat? Dia punya tanah. Oh lihat orang Papua, mohon maaf, orang Papua itu tidak banyak sekolah tinggi nanti sekarang. Tapi hiro robarani, rongar pepokoaso, rongar tradisi-tradisi yang memiliki nilai-nilai kesatria kejiwaan mereka sampaikan. Makanya penting ini Pak Iman. Dulu ada kan, Pinanggoro, tak ada. Kasus-kasus itu palingan karena tidak ada solidaritas. Dengan adanya Tamalaki ini muncul solidaritas sebagai orang tolaki. Kenapa ada yang mempelopori ormas?
Ormas-ormas ada 4, ada lembaga ada